6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Pace Ebene, pada hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang bercerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus hanya mengajak ketiga muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana Yesus berubah rupa. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah transfigurasi. Peristiwa transfigurasi Kristus adalah peristiwa penyataan Kristus sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat suasana yang begitu luar biasa, bahwa Yesus memperlihatkan kemuliaannya dengan wajah bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya bersinar seperti terang. Yesus menampakkan kemuliaannya untuk mempertegas pemberitahuannya bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem, dan di sana Ia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan disalibkan. Saudara-saudari terkasih, kemuliaan Tuhan Yesus itu diperindah lagi dengan ketika Ia bersekutu dengan Musa dan Elia sebagai orang yang diberkati dan dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya semasa hidupnya. Musa dan Elia adalah tokoh yang sangat istimewa dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang diperlihatkan melalui mereka, kesetiaan dan pengorbanan mereka kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas, Yesus memakai Elia sebagai contoh penolakan seorang nabi oleh bangsanya. Sementara dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut Musa sebagai nabi yang telah menuliskan tentang dirinya. Peristiwa transfigurasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus harus menderita untuk memasuki kemuliaannya, seperti yang telah ditulis tentang Dia dalam kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih, pengharapan dan perasaan kita mungkin akan sama ketika saatnya tiba kita diangkat memasuki tempat kemuliaannya. Kita bisa saja akan berkata seperti Petrus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Dalam iman dan pengharapan,
kita pasti tinggal dan melihat kemuliaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Namun untuk merasakan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan bukanlah semudah permintaan Petrus. Biarlah kudirikan di sini kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Sebab semangatnya selalu saja diikuti akan kelemahannya memahami maksud dan rencana Tuhan, seperti kejadian sebelumnya ketika Petrus menegur Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yaitu pada saat Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara terkasih, Yesus menampakkan kemuliaannya untuk mempertegas pemberitahuannya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Di sana ia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan disalibkan. Pada saat yang sama, Allah Bapa bersaksi, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah Bapa bersaksi untuk memuliakan putranya karena Yesus adalah putra yang taat kepadanya. Allah Bapa sendiri menghendaki agar kita mendengar putranya. Dengan mendengar Yesus, kita mendengar Bapa sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kemuliaan Tuhan Yesus itu akan tercapai ketika semua telah tergenapi. Tidak ada hadiah tanpa mencapai garis akhir. Untuk mencapai hadiah tersebut, maka kita akan terus tetap berjuang sampai garis akhir, apapun rintangan dan cobaan yang akan kita hadapi. Kita sebagai pengikut Kristus memiliki tujuan hidup untuk menggapai garis akhir itu. Kita tidak boleh membiarkan jiwa kita terlena akan kenikmatan dunia yang membuat kita tidak berusaha mencapainya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.